we've been traveling through Indonesia for 2 months, and we've experienced a lot of welcoming, warm, and humble people, for sure. I agree. I think generally everyone who we met was very helpful, kind, polite. And, yeah. Ya menurut saya Indonesia memang ramah dan itu sudah diakui oleh dunia ya. Indonesia selama ini lekat dengan sebutan negara yang ramah. Namun pada kenyataannya Indonesia tidak lepas dari tindak kekerasan, apalagi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Ada apa dengan moral bangsa ini? Benarkah ringan tangan yang jadi slogan kebaikan justru menjadi ringan tangan dalam arti yang sebenarnya? Dan mengapa kekerasan menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan? It's very sad and upsetting to hear that people take their anger out on each other in traffic in general, I think. Kalau menurut saya itu hanya oknum yang masih butuh aktualisasi diri. Generally, Jakarta is probably a very busy city and people get very stressed out. I guess that's why it happens. But of course, it's sad if people fight or have accidents because of that. Yeah. Kalau menurut saya itu lingkungan yang paling mempengaruhi adalah keluarga. Bukan berarti tidak dididik dengan baik, tapi mungkin ada hal-hal yang masih terlewatkan sehingga anak bisa menjadi arogan atau merasa berlebih secara materi. Dan intinya sih butuh pengakuan diri bahwa saya lebih dari kalian. Menurut saya seperti itu. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk teramah di dunia. Bahkan dianggap sebagai negara yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Namun Indonesia tidak lepas dari tindak kekerasan. Apalagi akhir-akhir ini banyak beredar video viral yang menunjukkan tindakan kekerasan, baik oleh remaja hingga dewasa. Yang jelas, usia tidak berbanding lurus dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional itu. Ya, artinya bisa saja ada orang-orang yang usianya masih muda tapi ternyata dia cukup matang. Tapi ada juga yang ternyata usianya sudah lanjut tapi ternyata dia tidak mampu mengendalikan emosi. Yang sering kita juga lihat misalnya di jalan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga lalu kemudian dengan adanya nilai-nilai moral sosial dan budaya dan hukum yang mungkin terbatas, mereka jadi akhirnya melakukan kekerasan kepada orang lain tanpa ada kemampuan untuk mengeremnya, tanpa ada kemampuan mengendalikan dorongan dari dalam tersebut. Kalau dilihat bagaimana ramah tamah atau kemudian tadi disinggung kekerasan, itu muncul mungkin ya tadi saya bilang karena munculnya kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan itu bisa dari kepentingan ekonomi, bisa dari kepentingan karena kekuasaan, gitu ya, karena kepentingan pendidikan mungkin, gitu ya. Menurut dosen filsafat Universitas Indonesia Tommy F. Awi, munculnya ramah tamah sebagai citra penduduk Indonesia awalnya muncul dari slogan untuk menarik wisatawan asing di awal masa kemerdekaan. Namun bila dilihat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang berkelompok, ramah tamah muncul dari adanya budaya gotong royong. Istilah kata yang masyarakat yang ramah itu punya sejarah yang sangat-sangat panjang gitu ya. Ada orang mengatakan bahwa itu sebenarnya kan adalah budaya yang muncul waktu mulai tahun 64, sekitar 63, 64, Indonesia itu oleh Soekarno membangun sebagai sebuah negara pariwisata, ya, pada tahun sekitar itu. Jadi untuk mengundang wisatawan dari luar negeri, ya, dibilang kita adalah masyarakat yang ramah, ya. Nah, seperti itu. Kedua, memang juga bisa dikatakan memang ramah karena
budaya awalnya itu kan budaya gotong royong, ya saling tolong menolong. Seiring berkembangnya zaman dan paparan teknologi, masyarakat Indonesia semakin terekspos dengan tindak kekerasan. Mulai dari kebiasaan bermain game dengan unsur kekerasan, kemudian pornografi, hingga berita hoax. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kekerasan di Indonesia pada Januari hingga Mei 2023 telah mencapai 9.000 kasus, dengan 1.000 korban laki-laki dan 8.000 korban perempuan. Di sisi lain, beberapa studi telah menunjukkan pengaruh kecanduan game online terhadap perilaku agresif remaja. Kemudian ada berita hoax yang juga berujung pada tindak kekerasan seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia akhir-akhir ini. Tapi sekarang jadi bisa audiovisual, lewat internet, lewat media, begitu ya. Nah, penelitian psikologis membuktikan anak-anak yang sering dan banyak menyerap konten-konten materi yang mengandung kekerasan, apa saja, bisa lewat lagu, bisa lewat film, bisa lewat game, ya, bisa lewat apalagi ya, aplikasi-aplikasi yang lain misalnya. Nah, ketika konten-konten itu semakin banyak, itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi informasi sekarang, teknologi informasi sekarang memicu orang menjadi ya keras berpikir, keras kehendak, dan bagaimana maksudnya keras ini adalah daripada saya disakiti, mendingan saya menyakiti orang. Daripada saya terdesak, mending saya mendesak orang gitu. Sebelum orang memukul saya memukul dulu gitu. Menurut psikolog, fungsi manusia dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya. Otak mengatur kemampuan seseorang untuk bisa berpikir panjang ataupun pendek. Dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, moral, keluarga, ataupun hukum, hingga akhirnya muncul kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan dalam hal berperilaku, serta kecerdasan sosial. Pada orang-orang tertentu yang dalam proses perkembangannya masih belum bisa mengendalikan emosi, mereka cenderung berpotensi melakukan tindak kekerasan. Itu ditandai dengan yang namanya emosi itu diatur di otak yang bagian tengah, ya kan? Nah, sementara pengambilan keputusan ini kayak gas. Nah, ini kayak rem, di depan tuh remnya di sini, ini di bagian prefrontal cortex ini. Ini alasannya mengapa kita dari kecil dijaga supaya jangan sampai celaka, kejeduk, luka dan lain sebagainya. Karena disinilah letak kapasitas pengambilan keputusan. Jadi kalau yang di tengah ini ngegas, yang di sininya ngerem, ya kan? Kita seringkali melihat banyak orang yang banyak ngegas tapi nggak bisa ngerem. Bagi korban kekerasan sendiri, dampaknya bisa berupa fisik hingga mental. Ya, kalau kondisi David saat ini alhamdulillah sudah sangat baik karena David sudah bisa makan sendiri, sudah bisa berjalan tanpa menggunakan bantuan, baik itu dituntun oleh orang ataupun menggunakan alat-alat bantu lain. Dengan semakin tereksposnya generasi ke depan dengan berbagai teknologi dan informasi, memilah-milah informasi serta menjaga emosi nampaknya bisa menjadi langkah bijak untuk mengurangi tindak kekerasan. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta penanganan dan pencegahan juga diperlukan dari berbagai pihak. Hal ini agar citra ramah tamah tidak ternodai dengan ringan tangan dalam arti yang sebenarnya. Saya Debbie Astari, sampai jumpa di video selanjutnya. Mestinya sejak dini itu dihindari anak-anak dari tindak kekerasan, sehingga dia tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan tindakan kekerasan. Menahan emosi itu kan kembali lagi bahwa ke kemampuan untuk mengendalikan. Emosi itu sendiri adalah suatu karunia Tuhan yang memang diberikan kepada manusia. Emosi itu ada sedih, kecewa, marah, kesel, bahagia, gembira, jatuh cinta, itu kan banyak. Tapi emosi ini harus bisa dikelola. Karena emosi ini bisa menjadi, kalau dalam bahasa psikologi seringkali disebut emosi itu adalah bensin dari perilaku.